Halo, video kali ini kita akan bahas tentang grafik fungsi logaritma, meneruskan video yang kemarin tentang pengertian dan juga sifat-sifat dari logaritma. Secara umum, fungsi logaritma itu dinotasikan dengan A log X. Dengan A itu harus lebih besar dari 0 dan nilai A tidak boleh sama dengan 1. Itu berarti nilai A yang memungkinkan itu ada di antara nilai 0 sampai dengan 1 atau A lebih besar daripada 1. Dan untuk domainnya, setiap nilai X itu harus lebih besar daripada 0. Nilai X ini adalah numerisnya ya. Dan dia adalah bilangan real. Kemudian istilah penting yang perlu diketahui dalam grafik fungsi logaritma itu ada asimtot. Asimtot itu adalah titik yang didekati. Seperti contoh pada gambar ini ya, ini titik X sama dengan 0, ini adalah titik yang didekati. Dan titik asimtot itu sampai kapanpun tidak akan pernah disentuh. Walaupun dia berada sangat dekat, nanti kalau kita zoom, ini di zoom gitu ya, diperbesar, nanti dia tidak akan pernah bisa menyentuh titik asimtotnya. Kemudian ada perpotongan sumbu di X atau Y. Seperti contoh, grafik ini kan dia memotong di sumbu X, yaitu di titik 1,0. Kemudian nanti ada istilah asimtot, monoton ya, monoton naik, dan ada juga monoton turun. Untuk monoton naik, itu syaratnya nilai dari fungsi X1, kalau dia lebih kecil dari fungsi X2, itu konsekuensinya nanti X1 juga lebih kecil daripada X2, atau ketika X1 itu lebih kecil daripada X2, maka fungsi Y-nya dari X1 ini juga akan lebih kecil daripada fungsi dari si X2-nya. Dan asimtot naik itu bisa kita ketahui kalau nilai A itu ada di atas 1. Kalau di grafik ini yang asimtot naik itu yang untuk grafik fx yang bagian ini ya. Bagian ini gambarnya dia dari bawah ini naik ke atas, ini namanya asimtot naik. Sedangkan untuk monoton naik ya, bukan asimtot naik. Dan ada monoton turun. Untuk monoton turun, kalau X1 itu lebih kecil daripada X2, nanti konsekuensinya nilai dari grafik GX ini di X1 juga lebih besar daripada GX2. Jadi kebalikannya, kalau X-nya itu lebih kecil, maka Y-nya itu lebih besar. Kalau di dalam gambar ini ditunjukkan sama fungsi dari GX ini ya. Nah, tandanya itu adalah ketika nilainya itu ada di antara 0 sampai dengan 1. Dia monoton turun. Ya kan, ini dari atas ke bawah, ini monoton turun. Kemudian nanti ada nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim ini nanti bisa minimum ataupun maksimum. Dan untuk mencari nilai X-nya itu bisa ditentukan dengan memakai rumus min B per 2A. Dan B sama A ini bukan di sini ya. Kan biasanya A log B gitu kan. Itu bukan yang A log B, tapi kalau untuk nilai ekstrim itu ada di persamaan kuadrat biasanya, seperti ini kan, A X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat, tapi kalau untuk fungsi nanti tidak ada sama dengannya, cuman seperti ini, misal ya 2 log ini dalam kurung. Nah, nanti B-nya ini adalah B yang ini ya, yang mempunyai variabel berpangkat 1, dan A itu koefisien yang punyanya variabel yang pangkat. Oke, jadi di sini admin udah buat grafik dari fungsi logaritma ya. Dan kita coba lihat bagaimana kalau nilai X ini kita modifikasi, bagaimana grafiknya, apa perbedaannya dan apa pengaruhnya di asimtot ya. Kita akan belajar sama-sama. Oke. Jadi sebenarnya ada suatu asumsi yang mengatakan bahwa ketika X itu nilai X
itu berada di dalam kurung dan dia bersama dengan suatu angka dan angka itu bernilai positif, maka konsekuensinya grafiknya akan berjalan ke kiri sebanyak A satuan. Sedangkan kalau X ini ada di dalam tanda kurung dan dia bersama dengan suatu angka yang nilainya itu negatif, maka konsekuensinya adalah dia akan berjalan ke kanan sebesar A satuan. Dan ada lagi, kalau nilai X itu ada dalam kurung sendirian dan dia ditambah dengan suatu bilangan dan bilangan itu berada di luar kurung plus dia bertambah bertanda positif, maka konsekuensinya grafik itu akan ke atas sebanyak A satuan. Kalau bilangan itu nilainya negatif dan dia berada di luar tanda kurung, maka konsekuensinya dia akan ke bawah sebanyak A satuan. Nah, kita jadikan dua log X ini sebagai acuan kita ya. Ini adalah standar kita. Ini umumnya gitu ya. Dan nilai X ini tidak ada penambahan, tidak ada apa-apa, jadi kita katakan ini sebagai acuan kita. Kita coba lihat dua log dalam kurung X tambah 3. Kita lihat asumsi yang sebelumnya, ketika dia X itu berada di dalam kurung dan suatu bilangan itu bertanda positif, maka dia akan berjalan ke kiri sebanyak A satuan. Coba kita jalankan dia ke kiri sebanyak 3 satuan. Apakah benar grafik fungsi dari fx yang warnanya hitam ini akan bertemu dengan grafik baru, yaitu grafik gx. Oke, kita jalan ya. 1, 2, 3. Ya, ternyata benar. Dia bertemu dengan grafik gx. Dan bagaimana kalau kita jalankan dia ke kanan? Karena negatif berarti dia jalan ke kanan. 1, 2, 3. Ya, dia bertemu dengan grafik baru dan grafiknya itu ada 2. Apakah dia bertemu juga dengan grafik HX? Ternyata ya, HX berwarna biru. Ternyata dia bertemu dengan grafik HX. Berarti pernyataan 1 dan 2 ini bernilai benar ya. Kemudian bagaimana jika X itu ditambah dengan satu bilangan, tapi bilangan itu ada di luar kurung? Apakah ketika kita geser grafik fx ini ke atas, karena positif berarti dia ke atas, apakah nanti akan bertemu dengan grafik fungsi PQ? Oke, dia ke atas sebanyak berapa? 4 satuan ya. 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ya, ternyata benar. Dan ini adalah grafik dari fungsi PQ. Bagaimana kalau kita turun 2 satuan? 1, 2. Ya. Dan dia juga bertemu dengan grafik baru, yaitu grafik fungsi dari Qx. Nah, sebelumnya kan dijelaskan bahwasanya nilai dari absis itu tidak boleh lebih kecil daripada 0, harus lebih besar daripada 0. Karena kalau grafik dari fungsi logaritma yang nilai a-nya itu lebih kecil daripada 0 atau sama dengan 0, itu tidak terdefinisi. Coba kita lihat ya, bagian sini tidak ada sama sekali grafik fungsi dari Rx di mana nilai absisnya itu adalah min 3, yang berarti dia lebih kecil daripada 0, itu tidak terdefinisi. Begitu juga dengan 0. Dia tidak terdefinisi karena nilai A bisa terdefinisi ketika A itu ada nilainya lebih besar daripada 0 dan dia tidak sama dengan 1. Coba kita lihat dari grafik fungsi dari Sx ketika nilai absisnya itu 1 yang warnanya hijau, ternyata dia berupa garis lurus, garis linier, bukan grafik dari logaritma. Oke, sekarang kita buktikan. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa asimtot itu
adalah titik yang didekati tapi tidak pernah disentuh sampai kapanpun. Coba kita lihat bagian ini, grafik dari yang warna pink, hitam, sama ungu. Kita fokus di sini saja ya, di grafik ketiga ini. Kalau kita lihat di bagian sini, asimptotnya itu adalah di X sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat dari jarak sekian, terlihat seperti grafik fungsi ini menyentuh dari nilai X sama dengan 0. Padahal asimptot itu tidak pernah disentuh oleh suatu grafik. Maksudnya oleh grafik yang fungsi dari logaritmanya. Sekarang kita coba zoom, apakah dia benar-benar menyentuh atau tidak ya. Ternyata ketika kita sudah zoom dia, sampai kapanpun dia memang betul-betul tidak akan pernah menyentuh titik asimptotnya. Oke, coba kita zoom ya. Ini kan dia sudah kayak menyentuh. Coba kita zoom. Zoom terus. Oke, ternyata dia juga tidak menyentuh. Sama sekali tidak menyentuh. Mulai dari warna grafik yang berwarna pink, hitam, sama ungu tidak menyentuh. Kemudian, bagaimana kita menentukan asimptot? Kenapa kita tahu asimptotnya dari fungsi yang warna ungu, hitam, sama ungu itu adalah 0? Nah, kita bisa cari tahu dengan ini. Dengan yang ada di dalam kurung. Semua bilangan dan variabel yang ada di dalam kurung itu kita sama dengan kan 0. Kita coba lihat ya, yang untuk 2 log X ini yang ada di dalam kurung itu hanya nilai X saja. Berarti kita langsung sama dengan kan 0. Ternyata benar, asimptotnya juga 0 untuk grafik fungsi fx yang warna hitam ini ya. Kemudian untuk fungsi gx yang warnanya oranye, yang ada di dalam kurung itu adalah X ditambah 3, semuanya kita sama dengan kan dengan 0. Maka asimptotnya adalah 3 di titik X sama dengan min 3. Dan grafiknya memang ini di 3 ya. Coba kita zoom lagi. Apakah dia juga 3? Ya, ini asimptotnya 3 ya. Min 3 maksudnya, min 3. Kemudian untuk yang dalam kurung ini, fungsi dari hx, ini x-nya kan min 3, kita sama dengan kan 0, maka asimptotnya ada di titik x sama dengan 3. Ini ya, ini dia asimptotnya adalah 3 untuk grafik dari hx. Kemudian bagaimana kalau ini x tambah 4 atau x dikurang 2, ini sama ya, sama dengan 0, karena yang ada di dalam kurung itu cuman x. 4 itu ada di luar kurung, jadi dia tidak ikut disama dengan kan, jadi tetap x sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau ada soal yang seperti ini, log 2x tambah 4. Nah, karena ini tidak ada di dalam kurung, 4 ini tidak berada di dalam kurung, maka nilainya cuman kita ambil 2x. Yang ada x-nya saja disama dengan kan dengan 0. Maka asimptotnya juga 0. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saatnya kita bahas soal latihan ya. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini agar banyak yang terbantu. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya agar kalian adalah orang pertama yang tahu kalau channel Saintek itu upload video baru. Oke. Nah, ayo kita mulai. Ini soalnya mudah banget ya. Soalnya udah kita pelajari tadi. Cuman ini aja kita disuruh cari asimptotnya. Kita coba ya untuk yang A. Ini kelihatan apa enggak? Coba kita ganti dulu. Untuk A ya, itu ada 4 log 2x min 6. Ingat, asimptot itu yang ada di dalam kurung saja. Berarti kita langsung 2x dikurang 6 ini sama dengan 0. Berarti
X-nya adalah 3 dibagi 2 itu sama dengan 0. Nah, ini titik asimptotnya ya. Untuk yang B, cuman 2X saja. Itu kita sama dengan 0, maka nilai X-nya juga 0. Maaf ya, ini asimptotnya maksudnya 3. Kan 6 sudah dibagi 2 ya. Ini salah ini. Ini cuma 3. Kemudian yang ini 2X ini juga hanya 2X saja. Soalnya walaupun dia ditambah seperti pembahasan yang tadi, kita cuma ambil yang nilai X-nya saja. Berarti juga 0. Kalau ini 3 ya. Karena ini gini ya, pembahasannya di sini. Min 6 pindah jadi 6 aja, terus dibagi sama 2, hasilnya adalah 3. Kemudian kita cari yang nomor 6, jawab nomor 6 ya. Kita disuruh cari titik ekstrimnya. Nah, ingatkan titik ekstrim itu untuk mencari X-nya, rumusnya adalah min B per 2A. Min, tetap min, B-nya nilainya 4, dimasukkan 4, kemudian dibagi sama 2, dikali min 1. Nah, minnya kecoret, karena min kali min hasilnya plus, kemudian tinggal 2 sama 4, kita coret lagi, 4 dibagi 2, 2. Titik ekstrim di sumbu X-nya itu 2, terus kita masukkan X ini ke fungsi 3 log ini ya, biar kita bisa ketemu nilai Y-nya. Ditambah 4X ditambah 5 jadi 3 log min 2 ini gini ya, kuadrat ditambah 4 dikali 2 ditambah 5, hasilnya 3 log ini jadi 4 min 4 ditambah 8 ditambah 5 jadi 3 log 9. Nah, 3 log 9 ini sama saja dengan 3 log 3 pangkat 2. Nah, masih ingat kalau ini pangkat maka dia akan maju ke depan bagian sini ya. Jadi nilainya adalah 2 dikali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu berapa? Ini sama dengan 1, maka nilainya adalah 2. Maka titik ekstrimnya itu ada di X, Y sama dengan 2,2. Nanti titik ekstrimnya ada di koordinat 2,2. Oke, sekian video kali ini. Tetap semangat!